tentang membenahi persaksian ini masuk di dalam rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Siapa yang syahadatnya itu benar, maka sholatnya mesti benar di mata Allah. Berarti siapa yang syahadatnya kurang benar, apalagi masih salah, maka sholatnya di mata Allah juga salah. Begitu seterusnya sampai haji. Sebab kita hidup di dunia ini, Allah menghadapkan dua thariqah yang berupa ibadah. Nama sebuah ibadah itu disebut thariqah. Saya tidak membahas thariqah pada umumnya yang mu'tabaroh, bukan. Saya membahas thariqah ini dari sudut pandang hakikat adalah semua ibadah, nama ibadah, semua itu adalah jalan untuk umatnya, hambanya bertemu terhadap Allah. Untuk bisa sampai di situ, kuncinya adalah syahadat, bersaksi. Bapak Ibu, ada password yang harus kita ketahui sebelum kita masuk pada ranah materi. Apa passwordnya? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Iqmal. Sesungguhnya kita manusia itu tidak hanya berunsur dari jasmani, akan tetapi juga rohani. Ketahuilah wahai manusia bahwasanya jasmani Allah kasih mata, juga rohani Allah juga kasih mata. Yang fungsinya untuk melihat, untuk bersaksi. Jasmani kita Allah kasih mata yang disebut ainul basyariyah. Yang fungsi kegunaannya untuk melihat, untuk bersaksi, untuk beriman akhirnya di situ nanti terhadap hablum minan nas, sesama manusia. Mata zahir untuk melihat makhluk, untuk bersaksi bahwasanya di depanku ini ada meja, ada minuman, ada tumbuh-tumbuhan, ada apapun. Ini kegunaan ainul basyariyah, mata dohiriyah, jasmani ini. Makanya di dalam lagu kebangsaan kita, beliau W.R. Supratman itu tidak hanya membangun jiwa, tetapi juga membangun badan. Lah gitu ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya membangun badan ini Bapak Ibu, berkenaan dengan mata. Apabila mata dohiriyah, jasmaniyah kita bermasalah, mesti larinya kita ke
dokter. Nggih boten, dokter. Mata kita ada katarak, pasti melihat bersaksi terhadap makhluk ini agak remeng-remeng. Lagi tinggi. Apalagi mata kita buta. Belas enggak bisa melihat apapun. Walaupun cahayanya terang, terasa bagi kita yang buta gelap. Itu pasti. Akhirnya ketika jasmaniah kita disuruh untuk berjalan, tidak bisa membedakan mana jalan dan mana jurang, enggak bisa. Untuk malam hari ini, berkenaan dengan membenahi persaksian, kita manusia, tadi sudah dikatakan passwordnya di samping jasmani juga rohani. Lewat surat Ali Imran ayat 31. Allah itu mendidik jenengan kalih kula jasmani lewat Kanjeng Nabi. Itu memakai kaidah, memakai hukum syariat. Syariat. Jasmaniah kita itu ditata supaya hablum minan nas itu benar ditata oleh Allah lewat para utusannya itu dengan hukum syariat. Syariat. Lah, syariatnya beberapa rasul itu enggak sama. Enggak sama. Ini muter-muter masih berkenaan dengan jasmani. Tapi juga ketahuilah bahwasannya ruhaniah kita itu dididik oleh Allah lewat para utusannya untuk ruhaniah sampean kali kulo yang bermasalah kepada Allah biar tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Mungkin di antara kita yang hadir ada yang matanya remeng-remeng, ada yang sudah tidak remeng-remeng, bahkan ada yang gak kelihatan belas. Mata ruhaniah kita yang sering kita sebut sebagai mata hati, ainul basirah, itu harus dibawa ke dokter, dioperasi, sama dengan mata dohir. Makanya bangunlah jiwanya. Lewat surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Raihlah negeri akhirat. Ini maksudnya berarti jenengan kali kula manakala mata hati kita itu bermasalah untuk bersaksi pada Allah wajib dibawa ke dokter. Dioperasi, Pak. Lebih susah dan lebih sulit menyembuhkan butanya mata hati daripada butanya mata dohir, mata jasad. Lebih sulit. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa maksud asyhadu alla ilaha illallah di situ? Kita yang sudah diajarkan di dalam hukum syariat jelas kita berucap
Sesungguhnya tidak ada, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Oke, itu proses kita di syariat. Dikenalkan Tuhan kita, umat Islam namanya Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan panjenengan itu namanya Allah. Ayatnya kudu diteruskan. Kalau Allah umat Islam mengatakan Tuhannya, maka fa'budu. Maka sembahlah. Sembahlah Allah ini. Allah yang mana yang harus kusembah? Lah ini Bapak Ibu. Kita dulu di syariat sudah dikenalkan Tuhan kita nama. Lewat tauhid la ilah. Lanjut kita dikenalkan di thariqah sifat. Lewat tauhid la ilaha illa huwa. Udah sifat. Akhirnya ada sifat nafsiyah Allah. Sifat salbiyah Allah. Sifat maknawi Allah. Sifat maknawiyah yang masuk di dalam sifat wajibnya Allah. Oke, ini sudah kita terima. Mulai wujud sampai mutakaliman, wujud itu yang bagaimana, kidam bakok dan seterusnya. Kita sudah kenal ciri-ciri Allah. Ciri-ciri yang memiliki nama Allah Tuhan kita. Diajarkanlah kita zikir jahri, diajarkanlah kita zikir sirri. Yang kedua, zikir ini masih menyebut nama Allah cuman aja. Ada yang diucap di lisan, ada yang diucap di hati. Ini prosesnya Pak. Lalu, manakala Anda ingin tahu siapa sebetulnya yang memiliki nama Allah itu, kita harus masuk di dalam pendidikan tauhid la ilaha illa anta. Al-Anbiya 87. Subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Terus Pak Iqmal tadi ya. Ketika kita masuk di rumah sakit sudah sembuh, disuruh pulang enggak mau. Nyun sewu, sebetulnya kita itu Pak, sebelum kita mengenal dan makrifat pada Allah, mengetahui sejatinya Allah, sebetulnya kita itu masih dikatakan rohaniah kita bermasalah. Saya katakan bermasalah karena mata hati kita belum bersaksi dengan benar terhadap sejatine Allah itu. Karena apa? Alasannya sederhana. Karena mata hati kita itu masih kegolong hati yang buta pada Allah. Terus apa yang menjadikan mata hati panjenengan buta sehingga tidak bersaksi dengan benar pada Allah? Sebab orang yang bersaksi yang benar adalah yang menyaksikan, harus tahu siapa yang disaksikan. Apa yang menjadikan semuanya ini? Akhirnya mohon maaf sekali lagi. Kita ketika ibadah mahdhuf, murni, contoh sholat, hati kita tidak bisa bersaksi terhadap Allah di situ, enggak bisa.
Akhirnya mohon maaf, siapapun kita, apapun aktivitas kita, ketika sholat kita ingat siapa Pak Bu? Pasti ingat terhadap selain Allah. Karena tidak bisa melihat mata hati kita. Mata dohir kita tidak buta, akhirnya melihat, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf, melihat tembok, melihat sajadah, melihat imam, melihat sop pertama. Apalagi sop pertama itu jamaahnya itu pakai kaos oblong, terus ada gambarnya, mohon maaf, nyun sewu ya, kan macam-macam, ono tulisane Tegal, diwoco Tegal. Kita membaca tulisannya. Kaosnya ada tulisannya Miwon. Mesti kita membaca Miwon. Dalam ayat lain, Muhammad, dari mana kau keluar, arahkanlah dirimu ke Masjidil Haram. Secara jasmani dibimbing lewat ilmu syariah untuk melakukan sholat 5 waktu, jasmani kita harus menghadap Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram. Nyun sewu, siapa di sini yang sudah umroh atau sudah haji? Kalau tanya, di tengah-tengah Masjidil Haram itu ada Ka'bah disebut kotak segi papat. Setahu saya. Sebab 2004 dulu saya diperjalankan Allah ke sana, saya pegang itu atos. Dalam benak hati saya, ini batu apa gimana gitu loh. Ini menurut saya. Entah menurut jenengan yang sudah pernah ke sana, itu batu apa selain batu Pak? Halo? Nek cara Mojokerto, apa kok gak undi-undi? Nek undi-undi telas Pak, Bu dicukoki. Nyun sewu, tidak ada rasa untuk macam-macam, saya tidak. Saya hanya ingin umat manusia, khususnya umat Islam, persaksiannya itu biar tambah meningkat benar. Secara jasmani kita lewat hukum syariat sudah benar. Jenengan iki sholat menghadap kiblat di Mekah. Wis iki gak iso dibantah. Ayatnya juga ada. Mereka yang ada di baratnya Ka'bah Masjidil Haram, sholatnya mesti menghadap ke arah timur. Indonesia ada di timurnya Ka'bah, wajib menghadap ke barat. Makanya seluruh negara Indonesia umat Islam manakala membangun masjid, imamannya itu ada di barat. Ada di Tegal imamannya di timur? Ada enggak? Kalau enggak ada coba sampean bikin. Enggak usah 1 bulan langsung digecek. Itu sudah aturan syariat, enggak boleh dibantah. Padahal dalam surah Al-Baqarah Allah katakan 115, walillahil masyriqu wal maghrib fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau berada, kemanapun kau menghadapi kondisi apapun panjenengan, di depanmu itu ada wajahnya Allah. Ini jangan jenengan pandang dengan ainul basyariyah, mata dohir, jangan.
Jenengan kalau memandang dengan mata dohir jasmani yang kelihatan kosong. Yang kelihatan itu tembok. Yang kelihatan itu jasmani. Yang kelihatan itu makhluk. Jangan. Kalau kau ingin melihat kewujudannya Allah dengan ainul basirah. Mata hati. Mana sih mata hati ini yang dimaksud? Mungkin jenengan ingat proses Islam, iman, ihsan. Yang disebut ainul basirah, mata ruhaniyah adalah imanul haq. Iman yang benar. Orang Jawa mengatakan rasa. Wis. Karena papane ya wis ora apa-apa. Ada papannya biasa saya tulis. Wis enggak usah pun mboten kersane. Iman yang benar. Iman yang benar itu disebut ihsan. Islam, iman, ketika Rasulullah kalih para sahabat ngeten iki, Waalaikumsalam. Malaikat Jibril datang takut terhadap Rasulullah. Ya Muhammad, ma huwa al-ihsan? Apa sing disebut ihsan itu? Inilah Pak, untuk meningkatkan persaksian kita, mata hati, supaya betul-betul yang kita lihat, yang kita sembah hanyalah Allah. Rasulullah jawab ngeten Pak. Anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika awakmu beribadah, ibadah niku wonten kalih Pak, ada dua. Mahduf kalih ghairu mahduf. Murni dan tidak murni. Yang disebut murni, mohon maaf, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, jenengan tahlil dan lain sebagainya, sholawatan, itu murni. Yang tidak murni adalah, mohon maaf, kerja, makan, minum, rokokan, apapun. Itu semuanya itu adalah ibadah. Tinggal pertanyaannya jenengan, sesuai dengan ayat yang disampaikan beliaunya tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, atau tidak. Kita gunakan untuk menyembah hanya kepada Allah atau tidak. Dikatakan menyembah dengan benar, fa'budu hadza siratum mustaqim. Anda bisa masuk bertemu Allah. Anda bisanya masuk bertemu Allah harus lewat siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Anda akan bisa melewati jalan yang lurus manakala jalan itu dipenuhi cahaya ma'rifat. Anda akan tidak tersesat, Anda akan bisa melakukan perjalanan dengan lempeng, lurus, tidak menggak-menggok. Manakala mata ruhaniyah jenengan kali kula itu tidak buta. Itu prosesnya Pak. Bapak Ibu hadirin, ngaji yang seperti ini ku longko. Tahu longko nggih? Jarang disampaikan. Estu. Dianggapnya daqaiqul asror, lembut-lembuti ilmu hakikat makrifat pada Allah ini dianggapnya, mohon maaf, itu enggak penting. Kebanyakan manusia. Padahal ini salah satu faktor obat untuk menyembuhkan mata hati yang sedang buta.
Begitu Pak. Makanya kami sudah berjalan 24 tahun menyampaikan hal ini, keluh kesah apapun yang di situ sudah bisa kami sensus antara umat manusia yang mau menerima, disembuhkan hatinya, dengan orang-orang yang tidak mau disembuhkan. Mohon maaf, saya sensus, saya timbang, wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan itu tidak percaya. Enggak apa-apa. Itu bukan tujuan saya untuk memaksakan panjenengan untuk beriman atau percaya. Enggak Pak. Tentang fafirru ilallah, tentang kembali kita kepada Allah, tentang bersaksi dengan benar kepada Allah, itu bukan sesuatu hal yang harus dipaksakan oleh umat. Enggak. Tergantung umatnya, terserah. Status saya, inni lakum minhu nadhirum mubin. Ingat, mohon dicatat, saya ini sebatas menyampaikan untuk memperingatkan aja. Bukan untuk memaksa panjenengan mengikuti apa yang sudah kuimani. Enggak. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 256. Tentang tauhid ini, dinul haq ini, yaitu ajaran yang memberikan pengobatan hati jenengan kali kula yang sementara masih bermasalah pada Allah sehingga tidak bisa bersaksi dengan benar. Itu tidak ada paksaan. Suka-suka. Laksana saya membawa hidangan makanan. Di situ ada sate, ya, ada, kalau di Tegal itu apa Pak, Bu? Sing terkenal itu. Masakan apa? Tahu aci. Oke. Nyun sewu. Tergantung jenengan mau memakan apa ndak, terserah jenengan. Sing penting saya diperintahkan Allah untuk menghidangkan. Nyun sewu, sate kambing mesti bermasalah bagi orang yang teringgap penyakit darah tinggi. Ini makannya 20 so untuk dihabiskan sendiri. Kalau dibagi-bagi akhirnya jenengan kebagian 2 suntuk, enggak masalah. Yang salah itu bukan satenya Pak, bukan. Yang salah itu kita sendiri teringgap penyakit darah tinggi, aslinya begitu. Apa tentang ajaran untuk membebaskan ruhaniyah jenengan kali kula dari kebutaan yang disebabkan oleh hawa nafsu? Mohon maaf. Yang kusampaikan ini laksana hidangan. Suka-suka umat mau terima atau tidak, itu hak jenengan. Jadi saya tidak boleh menyalahkan bagi umat yang tidak mau. Yang tidak beriman saya tidak boleh menyalahkan. Tetap itu saya terima Pak. Itu saya terima. Sebab kami tidak ada tujuan lain. Hanya satu. Allah menugaskan saya hanya satu. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Umpama ayat ini diteruskan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dzulumati ilan nur. Untuk membebaskan rohaniyah jenengan
dari belenggunya hawa nafsu. Dan atau untuk membebaskan hati kita yang buta menjadi tidak buta. Dan atau membebaskan ruhaniah kita dari kegelapan menuju terang benderang. Sekarang bagaimana caranya persaksiani ruhaniah ini? Kembali kepada ihsan. Ketika Anda menyembah pada Allah, baik di dalam ibadah murni atau tidak murni, hati jenengan itu seakan-akan, mata hati jenengan seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Bukan sifatnya, bukan namanya, bukan zatnya, bukan. Tapi wujudnya. Kata Rasulullah, jikalau fa'ilam taro, apabila kau tidak bisa melihat, maka seakan-akan kau merasa selalu dilihat oleh Allah. Lah, bagaimana menciptakan kondisi ruhaniah jenengan minimal merasa Allah ini selalu melihat kita? Jawabannya dandanono dhisik sahadatmu, persaksianmu. Benahi dulu syahadat kita, persaksian kita. Secara jasmani syariat sudah mulai kecil, akil balik kita sudah Pak, sudah. Di dalam hukum syariat sudah diajarkan jenengan, akhirnya bentuknya wujud iman jenengan ini amar ma'ruf, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan. Itu secara jasmani. Tapi ruhaniah kita belum Pak, belum. Karena iman inilah yang disebut belum ihsan itu di sini. Jikalau sudah dikatakan ihsan, syahadat ruh jenengan iku kepada Allah sudah paham dan dilaksanakan. Bagaimana caranya? Niki keterangan ini Anda tidak akan pernah menemukan di dalam tausiah yang berorientasi hanya di dalam syariat, enggak pernah ketemu. Pun asyhadu, saya bersaksi, saya melihat. Untuk malam hari ini, asyhadu itu jangan jenengan mukhotobkan terhadap jasmani, jangan. Hanya lesan kita, jasmani yang mengucapkan asyhadu. Cuman ruhaniah sampean ini yang kumaksud, saya bersaksi. Saya melihat. Allah ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah, kulihat kecuali Allah. Pun ning ati sampean iki imane iku sampean ihsankan. Artine ya napa? Ning atine menungso iku wonten rasa, Pak. Bahasa Quran imanul haq yang disebut ihsan. Ingat, sak jerone jasad iku ana nyawa, ana roh. Sak jerone roh iku ana rasa atau imanul haq. Sak lebeti rasa atau iman iku ana cahaya, yaiku nur makrifat. Sak lebeti nur makrifat itulah nanti akan nyatanya wujudnya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki tak urai ini.
Urusan jenengan mengke beriman atau tidak, sekali lagi saya katakan bukan urusan saya. Saya cuman mengajak atau menghidangkan supaya persaksian sampean iki bertambah baik. Sebab tadi sampun disampaikan kali beliaunya awaludin ma'rifatullah. Quran ini sampean buka dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Jatuhnya kesempurnaan Islam, sampailah jenengan di makrifat Allah. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Syariat berarti ilmu kanggo didik jasmani, thariqah yaitu nama semua ibadah, hakikat adalah tujuan ilmu untuk mendidik ruhaniyah supaya ruhaniyah bisa bersaksi benar melihat sejati nih Allah yang sejati-jatinya itu bagaimana. Di situ Pak. Pun. Rasa ini, iman ini harus sampean sambungkan di dalam ruhaniyah. Di situ ada la ilaha. Artinya tidak ada Tuhan. Bahasa tauhid jenengan ada perintah untuk membersihkan dalam hati sampean perkara-perkara selain Allah. Yang kita tidak terasa ketika selain Allah di dalam hati jenengan itu, kita telah menuhankan Allah. Menuhankan selain Allah sebagai itu Tuhan. Siapa yang ada di la ilaha selama ini? Masiwallah, perkara selain Allah. Wa zuyyina linasi hubbus syahwah. Itulah yang disebut kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Bisa garwa, bisa anak, bisa dunyo brono, sandang, pangan, papan. Ini yang sudah masuk di dalam hati kita sehingga kita beriman kepada ini tadi. Nggak percaya? Oke. Sekarang kita buktikan di depan saya ada kelapa atau degan. Ya. Atau di depan saya ada air. Ini makhluk semuanya. Ini bukti kalau ada di dalam hati saya. Sehingga hati saya beriman bersaksi terhadap makhluk. Lesan aja kita mengucapkan Allah. Tapi sesungguhnya hatiku itu beriman pada makhluk. Contoh ini tadi air. Saya ini Pak dalam keadaan haus. Lalu air ini saya minum. Ketika saya minum, maka rasa haus dalam diri saya hilang sebab saya minum air. Bisa diterima ya? Oke. Inilah pendidikan iman kita saat di syariat di situ. Makanya dalam syariat kan imannya ada 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan lain sebagainya. Ada 6 intinya. Iman itu dalam syariat. Tapi dalam hakikat mohon maaf tidak boleh. Imannya ruh itu pada selain Allah. Enggak boleh. Contoh saya beriman pada selain Allah. Yang bisa menghilangkan rasa haus itu adalah air. Iman saya jatuhnya pada makhluk. Pada makhluk. Padahal di dalam surat Maidah Allah katakan tentang makhluk siapapun. Baik benda mati atau yang benda makhluk bernyawa atau tidak bernyawa. Allah katakan malakum dzarrawala naf'an. Tidak bisa mendatangkan bahaya atau manfaat. Rupa manfaat bisa menghilangkan rasa haus. Jenengan secara akal ini sampai letakno.
Sampean letakno dulu. Nek boten sampean letakkan, maka terpengaruh hati jenengan dengan akal ini sehingga mendorong nafsu terhadap akal untuk membisiki hati kita supaya beriman pada air. Logika benar, Pak. Kalau saya tidak minum air, rasa haus tidak hilang. Tapi kita tidak sadar bahwasanya Allah itu ala kulli syai'in muhit, meliputi atas segala hal apapun tanpa kecuali. Oleh karena mata hati kita masih kebuku, mata hati yang buta, bagaimana mungkin bisa melihat nyatanya Allah di dalam dan di luar air? Enggak bisa. Ini yang menjadi persoalan. Makanya bimbinglah hati kita lewat bersaksi, di mana ruhaniyah harus selalu menyandang rasa atau imanul haq bahwasanya di dalam dan di luar air itu ada wujude Gusti Allah. Caranya bagaimana? Sambungkan ruh dengan hidup yang meliputi ini yang kita sebut Allah dengan rasa, dengan iman. Dan ini tidak 1-2 kali saja, terus menerus. Sehingga ketika jenengan beraktivitas apapun, yang jenengan rasa, yang jenengan imani, hanyalah Allah kang sejati yang berperan, yang menggerakkan panjenengan. Iki prosesnya, Pak. Hati jenengan itu ada satu perasaan, ada satu iman, ada satu rasa, bahwasannya hanya karena Allah subhanalladzi asra bi abdi itu. Zat yang maha suci yang disebut hidup. Karena itulah panjenengan kali kula saged berkumpul di sini. Karena itulah seakan-akan air bisa menghilangkan rasa haus. Ini prosesnya, Pak. Nah, rasa itu tadi keluar dari kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Manakala jenengan sudah ada di dalam hati jenengan iku di wilayah rasa bahwasanya semua itu Allah, maka jenengan akan sadar, Pak. Ruhaniyah ini akan sadar dan menyadari bahwasanya ternyata kita selama ini berbuat dolim pada Allah dengan bentuk beriman pada selain wujude Gusti. Buka Al-Baqarah ayat 54. Ini contoh kisah cerita Nabi Musa terhadap kaumnya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum. Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk turun di tengah-tengah kaum dan mengatakan ngeten. Hei kaumku, sesungguhnya selama ini kau dolem pada dirimu. Jikalau kau dolem pada dirimu, itu berarti kau dolim pada Tuhan yang sebenarnya. Bentuknya dolim itu apa? Dalam ayat itu dikatakan bittikhadikumul ijlah, dengan bentuk menjadikan anak sapi sebagai sesembah. Anak sapi kalau dibiarkan menjadi bapak sapi. Kalau sudah jadi bapak sapi, Dzulhijjah dik wingi jenengan sembelih kurban. Sebetulnya Pak ini kinayah. Ini isyarah. Secara syariat memang benar pada saat itu masyarakat
kaumnya Nabi Musa iku menyembah anak sapi. Sebetulnya ini kinayah. Apa maksud aslinya bagaimana? Ternyata kita Pak memasukkan selain Allah di dalam la ilaha. La ilaha itu ada makna tidak ada Tuhan. Sebetulnya tidak ada Tuhan. Tuhan yang bagaimana yang tidak ada? Tuhan yang selain laisa kamislihi syai'un. Yang kita sebut umat Islam sebagai Allah. Berhubung sampai masukkan di dalam hati jenengan, maka di dalamnya itu ada perintah nafi, bersihkanlah anak sapi di dalam hatimu. Bersihkanlah perkara selain Allah yang kau imani di dalam hatimu termasuk air tadi. Hilangono imanmu yang tadinya itu beriman pada air yang bisa menghilangkan rasa haus. Kalau sudah kau menghilangkan itu, maka illa billah artinya isbatkanlah, tetapkanlah imanmu hanya pada Allah. Mana Allah yang dimaksud? Yaitu tadi yang melimputi atas segala hal apapun termasuk air. Bapak Ibu, berarti oleh jenengan bersaksi yang benar harus menghidupkan rasa. Rasa. Rasa atau imanul haq yang disebut ihsan, itulah yang kumaksud mata hati. Ini harus diobati. Caranya mengobati, apa yang sudah saya sampaikan ibarat obatnya, jenengan telan. Artinya jenengan lampai. Jenengan praktekkan setiap saat dan waktu di dalam ibadah baik murni atau tidak murni, bangunlah rasa. Jenengan mesti di situ itu merasa bersalah selama ini. Inilah yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah disebut syirik khafi, Pak. Selama kita ini selama berpuluh tahun telah menyekutukan Allah terhadap yang lain. Perkara yang lain kita jadikan Tuhan tapi kita tidak terasa. Contoh air, saya beriman air itu bisa menghilangkan rasa haus. Ini syirik khafi. Cara untuk menghilangkan miturut surat Al-Baqarah 54, Nabi Musa dawuh, faktulu anfusakum. Patenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Itulah bunuh diri. Pun mandek ngajine. Sampeyan kok khawatirku pahami bunuh diri, pulang ngaji langsung cari tampar, bunuh diri. Bukan itu maksudnya. Bunuhlah diri, maksudnya keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu. Makhluk siapapun, Pak. Termasuk air tadi. Bisa menghilangkan rasa haus tadi. Hilangkan dalam hati jenengan. Iman yang seperti itu tadi. Faktulu domatenono sira kabeh. Hilangkan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Lepaso ning ati jenengan. Ini tidak diucap tapi dirasa. Diimani, dipraktekkan di setiap aktivitas apapun, Pak. Iki berarti jenengan wis nemu obat, sudah mendapatkan obatnya hati, lalu jenengan
obati sendiri dengan cara jenengan menelan obat itu berbentuk jenengan mengamalkan dzikir ini tadi. Dzikirnya kan la ilaha illa anta toh. Tidak huwa, tidak Allah, anta. Anta itu dalam lughat dekat Pak. Kamu, engkau. Berarti kalau kita bicara pada siapapun, kalau bicara kamu berarti orangnya di depan. Dekat. Dekat. Beda dengan huwa. Huwa dia berarti jauh. Apalagi nama. Kita tidak tahu. Nyun sewu. Maka nanti jikalau jenengan melakukan terus menerus dzikir rasa ini tadi dalam kitab hikam disebut dzikir sirul asror. Mohon maaf ya, sirul asror. Dzikir yang bila suwarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Sudah tidak menyebut, tidak bersuara, tapi di situ ada 3. Su'aul basiroh, merasa. Rasa tadi saya katakan iman yang benar, disebut ihsan. Sampai bangunkan. Rosoning ati sampean. Jangan pernah merasa atau mengiman selain daripada wujudi Allah yang menguasai atas segala hal apapun. Ingat dalam hadis Rasulullah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk semuanya tanpa kecuali sifatnya tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun. Gak bisa melihat, mendengar, bernafas, bersuara. Enggak bisa, wala quwata. Kekuatan untuk itu juga tidak bisa. Tapi kok terjadi? Illa bil, sumber semuanya itu semata-mata datangnya dari Allah. Dan Allahnya di mana? Ternyata Pak Bu, la ilaha illa anta, Allah itu sudah dekat. Dekat. Bahkan lebih dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalem Gusti. Jikalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun. Sesungguhnya aku loh iki. Bahasanya aku. Sudah tidak anta, sudah tidak huwa, sudah tidak Allah, tapi aku. Sesungguhnya aku ini dekat. Kita tidak boleh melihat Allah itu dengan mata dohir ini. Enggak bisa. Harus mata hati. Tadi saya katakan mata hati disebut imanul haq atau rasa. Rasulullah mengatakan ya ini ihsan. Ihsan. Sehingga kalau ini sudah jenengan bangun terus menerus, jenengan asah sampean dzikir terus, sirul asror itu maka secara otomatis dengan sendirinya apapun yang jenengan lakoni, apapun yang jenengan alami, aktivitas apapun, hati jenengan bahwasanya Allah terasa dekat. Ini prosesnya. Ini prosesnya Pak. Sehingga bisa jadi tidak akan pernah bisa lepas dari hati jenengan. Rasa dekatnya Allah terhadap diri panjenengan itu tidak bisa lepas. Kalau ini sudah terus diasah dan diasah Pak. Apapun. Akhirnya ketika jenengan sudah terasa Allah itu dekat, hanya Allah yang melakukan dan yang berperan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jenengan iki gak gampang ning ati ono rasa khawatir. Gak gampang.
Artinya enggak gampang, kadang-kadang kemasukan. Tapi tidak lama-lama. Hilang lagi rasa khawatir, rasa gelisah, hilang lagi. Setelah jenengan sudah merasa Allah itu dekat. Nah, inilah Pak cara bersaksi yang benar. Yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Sehingga jenengan ketika Allahu Akbar, misalnya sholat, hati jenengan ini di dalam hati terasa bahwasanya bisanya mengucapkan takbir, bisanya berdiri, bisanya jenengan rukuk, ning ati iku rasa ini berjalan bahwasanya sumber semuanya itu datangnya dari hidup yang ada di dalam diri panjenengan. Pun sampean praktekno. Kalau enggak percaya, sampean praktekno nanti malam sholat tahajud 2 rakaat. Ati sampean penuhi selalu rasa itu. Merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan, yaitu hidup itu wujudnya Allah, maka jenengan akan dibawa oleh Allah dalam satu alam proses pemfanaan diri. Ini Pak, ketika jenengan sudah dimasukkan alam pemfanaan diri, mohon maaf, sok kadang, terkadang, jenengan lupa rokaat, jenengan lupa bacaan. Bahkan jangankan masalah persoalan dunia, anak, istri, pekerjaan tidak dilalaikan Allah. Urusan rokaat dan bacaan sholat terkadang juga dilalaikan Allah. Karena apa? Karena di dalam hati jenengan kadung mencorong yang namanya nur makrifat. Nur makrifat itu akan Allah nyalakan dalam hati satu hamba yang digendaki apabila hamba itu hatinya selalu berzikir. Syekh Ibnu Athaillah dawuh saking pentingnya zikir untuk menyalakan cahaya makrifat iku ngene Pak. La tatruk al-dzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Makolahnya 100 berapa itu saya lupa. Gini. Wahai manusia, janganlah kau tinggalkan tentang zikir ini. Sekalipun zikirmu itu belum khudur bertemu Allah. Apa sih zikir? Zikir itu ingat, Pak. Ingat itu sadar. Kalau bukan kita yang bisa melakukan. Sumbernya apapun masalah, sumbernya apapun kejadian di dalam ibadah murni atau tidak murni, sumbernya hanya dari Allah. Inilah yang ku maksud zikir. Ternyata inilah yang ku sebut zikir sirul asror atau boleh disebut sebagai zikir rasa pertama. Ini sampai kembangkan terus. Li adami khudurika ma Allah, walaupun belum sampai ikimang kekhuduran bertemu Allah, teruskan zikir ini. Teruskan. Sebab Allah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Wa mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya ingin bertemu aku, Allah. Ingin bertemu Allah. Ingin khudur terhadap Allah. Dengan bentuk jenengan ikut terus berzikir tadi. Rasa tadi. Fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji Pak Bu. Bukan kelason sing berjanji. Bukan. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu akan terjadi. Sehingga ketika saat tahap pertama su'aul basyiroh, rasa ini berkembang terus. Akhirnya masuk di pos kedua, ainul basyiroh, melihat. Setelah melihat bertemu, hakul basyiroh menyatakan, yo aku iki Allah. Mari sudah.
Bukan aku hamba lu ya. Bukan. Ini prosesnya. Saya tidak membahas tentang aku iki Allah. Bukan. Belum. Saya hanya membahas tentang masalah bagaimana ruhaniyah jenengan iki bersaksi dengan benar terhadap Allah sebagai Tuhan kita. Yang Tuhan kita itu yang menyelamatkan kita dari segala hal gangguannya hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin, pertanyaan ini. Sebab apa kita tidak bisa melihat Allah? Padahal Allah dekat di depan jenengan. Jawabannya sebab mata hati kita masih buta. Sebab apa mata hati kita buta? Padahal awalnya dulu kita bersaksi alastu birabbikum. Surat Al-A'raf 172. Nggih. Betulkah aku Tuhanmu? Betulkah besok kau tetap bercinta padaku? Betulkah kau tetap selalu melihatku? Jenengan jawab, qalu bala syahidna. Nggih. Berarti jenengan pernah makrifat datang Gusti? Lah, ketika jenengan akil balik jepret, barulah sifat basariyah diletakkan dalam hati jenengan oleh Allah sebagai ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Betul enggak? Si rohnya si A itu tetap syuhud pada aku. Sifat basariyah diletakkan dalam diri kita. Di dalam sifat basariyah ada nafsu, nafsiyah dan amaroh. Ya ini Pak. Mereka ini inna nafsa la amaratum bisu. Selalu mengarahkan datang ruhaniyah jenengan beriman pada selain Allah. Ya ini tadi termasuk air. Sehingga sifat basariyah kita bila mana si kuat dalam hati. Ruh sampai kali kula mesti ditutupi oleh sifat basariyah lewat syahwatud dunya. Kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Akhirnya kesenangan duniawiyah inilah yang menutupi mata hati. Sehingga tadi saya melihat beriman pada air karena realitanya yang menghilangkan haus adalah air. Sakedong nggih. Sekarang bagaimana caranya menghilangkan tutupe ati sing dadekno ati wuta? Bagaimana solusinya sekarang untuk menghilangkan hijabnya hati jenengan kali kula yang menjadikan hati ini buta pada Allah sehingga Allah gelap? Bagaimana caranya? Buka dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Di situ ada dua pasal. Pasal kedua itu dikatakan walladzina kafaru auliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri iladzulumat. Gara-gara jenengan kalih kula beriman pada selain Allah, menjadikan tauhid, ini disebut tauhid, perkara selain Allah. Tauhid nek cara makna secara lughat itu berhala, Pak. Berhala. Gara-gara kita beriman menjadikan tauhid sebagai imam kita, penolong kita, Tuhan kita, maka yukhrijunahum, mereka itu akan mengeluarkan jenengan minan nuri ila dzulumat. Sebelum balik jenengan kali kula ruhaniyah masih fitrah, masih makrifat pada Allah. Lah, ketika kita itu menjadikan selain Allah tauhid sebagai imam kita, maka ruhaniyah kita gelap terhadap Allah. Buta mata hati kita.
Kalau sudah begini bagaimana solusinya sebelum kita meninggalkan dunia ini Bapak Ibu? Biar tidak terhitopi sesuai dengan surat Al-Isra ayat 72 yang Allah katakan barang siapa saat di dunia mata hatinya masih gelap, masih buta pada Allah, maka di akhirat pun juga begitu, wa'adhalus sabila, dan jalannya lebih tersesat. Biar tidak seperti itu bagaimana? Sebab pertimbangan kita itu sisa umur kita tinggal berapa tidak ada yang tahu. Bisa jadi ada yang mohon maaf sehat tinggal 1 hari. Bisa jadi. Bisa jadi mohon maaf yang sakit-sakitan gak mati. Bisa jadi yang tua enggak mati-mati, muda umur 40-50 sudah game over. Bisa jadi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nek iku wis teko janji Allah, maka tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Enggak bisa. Ya sudah. Itu namanya game over. Tahu ngerti game over? Dut ilo Pak. Mati. Sudah tinggalkan dunia. Bagaimana nasib kita ketika saat sudah menjelang kematian kita masih mengingkari obat-obat ruhaniyah? Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang saat di dunia mendustai alias tidak mau ruhaniyah untuk bertemu Allah. Senangnya itu bertemu selain Allah. Sing sugih jari ngomong ini, si kurang sugihku. Yang sudah punya pabrik 1 ingin punya pabrik 2, yang 2 pingin 3. Nyun sewu, sing dadi yang punya jabatan RT pingin dadi RW pingin dadi kasun atau mriki apa namanya? Kadus, kepala dusun. Yang sudah jadi kepala dusun pingin jadi kepala desa. Yang pingin jadi kepala desa ingin jadi bupati, gubernur, bahkan presiden. Nyun sewu. Rasulullah itu gak melarang. Silahkan kau raih duniawiyahmu. Raih, silahkan. Tapi satu, jangan kau lupakan akhiratmu. Lihat surat Al-Qasas ayat 77. Yang di depan, yang disuruh untuk memperoleh itu terlebih dahulu itu masalah darul akhirah. Akhirat. Makanya tadi saya dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Ini Pak. Mestinya gitu. Tapi enggak, di tengah-tengah umat manusia, apa aturan Al-Quran dibalik. Tadi Allah katakan, wabtagi fima atakallah darul akhirah walatansa nasibaka. Apa terusin itu? Saya lupa. Jangan kau lupakan urusan bagian duniamu. Tapi pertama iku raihlah kebutuhan akhiratmu. Sekarang dibalik kebanyakan. Hati kita terus bersinggungan, bersukaria, bertemu selalu terus dengan kesenangan dunia. Monggo silakan. Tapi jangan kau lupakan akhirat. Sebab ingat ad-dunya mata'ul ghurur. Ketika hati mempunyai keinginan untuk tentang masalah duniawiyah, kesenangan itu sebetulnya menipumu.
Anda akan sadar kalau tertipu kalau Anda sudah paham tentang masalah kebutuhan akhirat, ruhaniyah. Kalau belum mengerti, belum paham dan belum menerima obat hati, siapapun kita nggak akan pernah sadar, Pak. Akhirnya yang kita cari itu hanyalah bagian dunia. Inilah Bapak Ibu, orang yang sudah tidak suka bertemu Allah saat di dunia, maka apa jawaban Allah? Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Tentang pertemuan terhadap Allah, kok yang enggak mau, qad khasiral. Apa? Mereka itu sungguh sengsara. Tapi juga Allah katakan tentang orang-orang yang mendahulukan bagian akhirat. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khashi'un itu liqa, khusyuk. Bertemu Allah sudah. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang mukmin ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk. Artinya waktu ngibadah jenengan iki betul-betul bersaksi bahwasanya yang melakukan semuanya itu bukan kita, akan tetapi Allah Subhanahu. Apabila ada rasa di dalam hatimu seperti itu, maka itulah sak rendah-rendahe makrifat datang Allah. Belum nyata wujudnya Allah, tapi sudah merasa bahwasanya Allah yang berperan. Ini namanya makom muraqabah. Makom jenengan kali kula niki Allah sudah terasa dekat. Nanti akan mesti jenengan ini dikatakan liqa, bertemu manakala la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama yang melihat fana, yang dilihat, yang tadinya kita ngomong Allah fana. Nama mata yang melihat fana. Terus nama opo? Inilah Pak, kalau Quran menjawab innani anallah. Sesungguhnya aku iki Allah. Kata terus lagi. Sampai gerabak dhewe sakno sing dereng-dereng lho Pak ya. Nek jenengan wis cetha. Artinya jenengan harus sampai pada tauhid la ilaha illa ana. Jangan cukup la ilaha illa anta. Sebab di dalam Islam itu ada syariat dibimbing kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam thariqah la ilaha illa huwa. Dikiri sir. Terus di dalam hakikat la ilaha illa anta. Dikiri sirul asrar. Terus di makrifat la ilaha illa ana. Fana'u dzikri. Bun. Kalau sudah begini, jenengan sudah sampai di situ, silahkan game over. Mogoh. Mesti jenengan kundure kanti husnul khotimah. Gak ngomong insya Allah. Karena jenengan sudah buktekno sendiri. Kita bicara insya Allah itu karena tidak tahu. Insya Allah itu ada dua hal. Iya atau tidak. Kita masih dalam kondisi mamang. Belum dapat status dengan jelas. Belum ingkrah. Kalau kita statusnya itu tersangka. Ya, atau terdakwa. Belum dapat putusan oleh hakim. Berarti belum ingkrah bahasanya. Kita salah ya bukan. Kita tidak salah. Kok ya kelihatannya ada tanda-tanda salah. Akhirnya diproses ning pengadilan negeri. Ya, di situ ada penuntut JPU namanya, ya. Jaksa menuntut jenengan. Hakim sing mutusno. Sebelum diputuskan hakim, kita itu masih dalam tanda tanya.
Coro iman jenengan si uglik. Diterak gak enak titik, susah. Diterak seneng jenengan kali kula ekonomine mapan, wedi takut kehilangan sugihe dadi melarat. Dadi uglik. Karena kita masih ada selain Allah di dalam hati kita. Imannya begitu. Nah, uglik. Sampai Rasulullah dawuh besok akhir zaman umatku itu wakeh banyak. Selu ala Nabi Muhammad. Tapi mutune seperti buih di lautan. Diterak ombak ke barat, ikut barat. Mohon maaf sampai digoncang masalah nasab. Ya, digoncang masalah duriyah. Royoan nasab, royoan ngaku-ngaku duriyah. Insyaallah. Cak lerenono cak iku cak. Umat iki mumet dadine. Ini nanti kalau dibiarkan sampai percaya atau tidak percaya seperti Timur Tengah. Konflik itu tidak hanya makola. Pasti akan terjadi konflik horizontal. Saling bunuh secara fisik. Namanya ini. Kalau ini dibiarkan. Estu Pak. Pelajaran kita di Timur Tengah bagaimana antara Sunni dengan Syiah dulu. Bagaimana? Tidak hanya saling mengklaim hukum dalam makolahnya masing-masing, pembenaran dirinya masing-masing. Sampai terjadi, mohon maaf, karena Timur Tengah itu modern Pak senjata nih. Coro mateni toko doan. Jadi lewat bom, lah ngoten nggih. Ya Allah ya Karim. Gak ada rukunnya. Indonesia memang sengaja diarahkan untuk ke situ supaya terpecah belah. Bagaimana caranya antara, mohon maaf, bangsa utawa kaum iki dengan kaum ini gegeran. Ya tak? Bagaimana antara bendera ini dengan bendera itu gegeran. Makanya indikasi bisa kita lihat. Sudah lagi viral tentang masalah royoan nasab, ngaku-ngaku duriyah. Ya Allah Pak Bu, wis jenengan yang sudah menerima obatnya hati, wis jangan ikut-ikut di situ. Jangan. Udah sibukkanlah hatimu membangun persaksian lewat rasa yang harus jenengan selalu sering lakukan. Artinya kalau bahasa Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Surat Ali Imran ayat 191. Ketika jenengan berdiri, duduk, berbaring, apapun, upayakan hati jenengan itu selalu berzikir pada Allah. Artinya maksud zikir di sini adalah sambung rasa menyang hati jenengan datang urip ning awak sampean. Gambarane ilangono rasa keakuan kita sebagai makhluk yang bisa apa-apa, lalu yakinkanlah rasa itu bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah Subhanahu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dunia dan seisinya, dan apapun yang muncul dari makhluk iku sejatine sangka Gusti. Jelas hadise la haula wala quwata illa billah. Jadi itu Pak solusinya. Sudah sibuk aja hati jenengan untuk berzikir.
Biarlah yang di luar sana berbicara ngaku-ngaku ini udah. Makanya wis gak nyetel-nyetel YouTube babakan iku ojo. Saya kalau ditanggapi bagaimana yang lagi viral Gus tentang masalah ngaku-ngaku Duriyah dan Roy An-Nasab. Cukup sederhana saya. Dasar saya lewat surat Al-Kahfi ayat 110 Rasulullah sendiri mengatakan kul innama ana basarum mislukum. Ini contoh Pak teladan Rasulullah. Yang di dalam ayat ini Rasulullah tidak merasa dirinya yang harus dipuja dan dipuji, apalagi disembah, enggak. Beliau katakan sesungguhnya saya ini sama dengan kau, tidak ada guru, gak anak murid. Sama makhluk basariahnya. Artinya apa? Artinya apa? Jangan kau sembah aku. Jangan kau puja-puji aku. Sebab apa yang muncul dariku untukmu iku, ajaran ini tidak dari aku sebagai makhluk basariah, tapi dari Allah Subhanahu. Oleh sebab itu sembahlah siapa yang ku sembah. Itulah Rasulullah. Sampai tahu mereka yang ngaku-ngaku. Karena ada tendensi. Apa tendensinya? Urusan dunia. Supaya jenengan memuja. Supaya jenengan mencintai terhadap makhluknya. Lah ini Pak. Endingnya itu di situ. Sehingga jenengan diperbudak oleh mereka. Padahal mohon maaf sejarah mengatakan. Ning tanah bumi Jawa ini Pak ya. Dengan ilmu sejati. Itu sebetulnya mendidik langsung budi luhur hati sampean. Mereka belum datang. Kita sudah diajarkan itu. Intinya bagaimana caranya jenengan ini menjadi budak mereka. Dengan bentuk jenengan memuja, memuji terhadap mereka-mereka. Sudah jelas di dalam surat Al-Kahfi tadi. Rasulullah tidak mau untuk disembah, dipuja, dipuji. Karena beliau rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa memberikan sesuatu itu sudah dihilangkan dalam diri beliau. Imannya itu datangnya semuanya dari Allah, yaitu yang saya puja dan saya puji. Tiba sing ngaku-ngaku, aduh capek kula ngrungokno. Atau saya simpulkan yang asli meneruskan perjalanan Rasulullah itu mereka yang tidak ngaku. Wes, sampeyan nek tahu duriyai Rasulullah. Plek, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Boten kakean cot. Pengakuan enggak ada. Mendiring Pak nek umpama dipuja masyarakat, mendiring beliau-beliau itu. Mendiring. Karena enggak pantas. Dia sebagai makhluk terus menyandang, mohon maaf, orang yang harus dicintai. Enggak pantas dia itu mengatakan aku habaib yang harus kau cintai. Karena kita makhluk sudah jelas la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin, saya hanya meleramkan aja supaya kita yang sudah mengenal dzikir la ilaha illa anta tidak terbawa arus di situ. Sibuk karena dzikir kita kepada Allah aja. Biarlah mereka yang ngaku-ngaku, yang ingin dipuja, yang ingin dihormati dan lain sebagainya. Biarlah urusan mereka. Urusan kita, hablum minallah harus kita jaga. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Jaga terus semampu panjenengan. Bapak Ibu hadirin, kalau persaksian sampean itu sudah dikatakan Allah benar, maka sholat sampean mesti benar.
dikatakan sholat yang benar, mesti sampai makrifat pada Allah sekalipun makrifati paling rendah. Ning ati sampean merasa yang menggerakkan jenengan sholat itu hanyalah Allah, yaitu wujud hidup dalam diri jenengan. Kalau sudah di situ, maka inilah Pak, mulai makrifat kebuka sudah. Dengan cara inilah untuk menghilangkan, membersihkan kotoran-kotoran hijabnya hati dengan cara begini Pak. Sampai jajal nanti malam 2 rakaat saja. Kalau tidak terasa nyaman, hati sampean tidak terasa damai. Sampai nang Mojokerto. Tutuo iki kula ndas kula. Estu. Mesti hati sampean terasa maknyes. Pun sampean ikuti terus mriku. Aku yakin lama-kelamaan mesti gendeng amen kok. Mesti gila amen kok. Bukan gila yang ku maksud di jalan-jalan ini loh Pak, bukan loh ya. Tolong dibuka surat Ali Imran ayat 3. Ayat 31. Allah katakan, Kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kau ingin gendeng nang Allah. Iki Rasulullah yang mengatakan atas dasar Allah yang merintahkan. In kuntum tuhibbunallaha, jikalau kau ingin dicintai oleh Allah. Jikalau kau ingin gila pada Allah, fattabi'uni. Kata Rasul, ikuti aku. Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk memuji apalagi menyembah Rasulullah. Enggak pernah. Justru Rasulullah mengajak kita untuk menyembah siapa yang disembah oleh Rasulullah. Jikalau ada yang ngaku duriyah, terus keluar dari jalur kaidah apa yang pernah disampaikan Rasulullah, wallahi hak, itu bukan duriyah. Ikuti aku, kata Rasul. Ikuti yang bagaimana? Ayat ini butuh syarah. Ayat ini butuh takwil. Ayat ini butuh tafsir. Dan gak cukup sampai iku bertafsir muhakamah. Secara dohir. Enggak cukup. Jenengan harus bertafsir Al-Quranul Qadim. Bertafsir mutasabbihat. Karena ini menyangkut ranah rohaniyah. Tentang cinta itu sumbernya di hati Pak. Di rohaniyah. Artinya kita itu harus mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ai dinut tauhid. Inilah yang ku sampaikan tadi. Hakikat menuju ma'rifat. Itu kalau jenengan mau. Kalau enggak mau, itu bukan urusanku. Dijawab di dalam ayat berikutnya. Jikalau kau betul-betul mengikuti apa yang kulakukan, kata Rasul, yuhbibkumullah. Allah akan menjadikan kau sebagai orang yang edan pada Allah. Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Allah akan menerima cintamu sebab kau telah melepaskan cintamu pada selain Allah. Yaitu tauhid tadi, iman dilepas. Terus pertanyaannya, bagaimana selama ini saya itu beriman pada selain Allah? Kesalahan saya bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah itu terusnya ayat. Syirik khafi, apalagi syirik jali, apalagi dosa-dosa sing sampean lakukan secara jasmani, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni segala kesalahanmu. Inilah yang kumaksud mutu qoblal maut. Jenengan belajar mati sebelum datangnya kematian. Anda belajar melewati siratal mustaqim sebelum datangnya siratal mustaqim.
Jenengan masuk ke alam akhirat selalu sebelum jenengan nanti meninggalkan alam dunia. Ini udah, sekarang pertanyaannya mau atau tidak itu dikembalikan pada diriku sendiri. Tapi ingat Pak, satu hal, ayat yang sampai detik ini menjadikan saya selalu menangis dan menangis. Mohon maaf karena hablum minannas terhadap umat. Ayat yang mana? Yang mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Wahai manusia, lekaslah kau kembali pada Tuhanmu. Tentang konteksnya iman. Dan berpasrah dirilah kau hanya padanya sebelum datangnya satu kematian. Jikalau ini tidak lekas kau lakukan, tsumma tunsurun, kau tidak akan mendapatkan cahaya. Kau tidak akan mendapatkan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Wis nggih niki Pak, sing dadekno kula capek oyo apa sangka Mojokerto tetep tak parani. Hanya itu. Ini hablum minannas liya. Jujur mawon nek cara kula dipilih Gus enak endi gak ngaji ambek ngaji. Enak gak ngaji. Ana omah saged kelon. Lah ngoten nggih. Nek ngene iki. Kula meninggalkan rumah mulai hari Rabu kemarin, Mbak, ke Sragen. Lalu saya habis ke Sragen tadi malam saya menginap di Jogja. Lalu saya di sini. Jane pingin aja mancing, tapi tak delok waktune mancingnya kok dawi lu ngene. Wis kapan-kapan aja suwe anteng. Mesisan adang mangan nek nggone ndukur laut ngoten. Jadi mohon maaf. Lah, ini nanti ya begitu langsung pulang, nanti mohon izin habis ngaji nanti langsung pulang sebab besok langsung kerja. Habis kerja nanti kita langsung berangkat lagi ke Surabaya. Nah, tuh Pak, nek coro umpama saya disuruh milih, Gus enak ndi gak ngaji ambek ngaji. Enak gak ngaji. Di rumah saged apa guyon sama anak, ya dah. Tuh. Tapi saya tidak bisa memilih Bapak Ibu. Apalagi tentang fafirru ilallah, kembali lari untuk Allah. Saya gak bisa memilih. Jauh apapun atau sesoro apapun tetap akan kami jalankan. Dene mati ning dalan iku urusane Gusti Allah. Ngoten mawon. Ora usah repot-repot, mati ya dikubur, ngoten ya. Lapo. Mati ning panggung ya wis urusane Allah. Mati ning dalan ya urusane Allah. Lah apa tak pikir? Ora usah tak pikir nek wis wae game ya mesti game. Ngoten. Kalau belum waktunya game ya tetap tidak bisa game, Pak. Wis tah jenengan kalau sudah memfungsikan dan mengamalkan dzikir tadi, nantinya akan masuk di situ, Pak. Mestinya jenengan masuk di situ nanti. Wis ora ono sing dikhawatirkan, wis manut mawon. Karena sudah sehat, makanya cepet matuk teko rumah sakit. Makanya kalau boleh saya simpulkan, akeh wong loro ning ora rumangsa loro. Kata orang Jawa, batang urip. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulannya, cara untuk membenahi syahadat ruhaniyah jenengan harus selalu melaksanakan dzikir sirul asr di tengah-tengah ibadah murni atau tidak. Atau tidak murni. Terus lakukan itu. Jikalau itu sudah benar Pak, mesti sholat sampai khusyuk. Kalau enggak khusyuk, mohon maaf, nang Mojokerto wis sak kersa jenengan. Kula sampean ilokno model ya apa kula manut. Gus, cangkemmu iku gak cocok
ambek omonganmu. Kula mandut estu. Karena Allah sendiri sudah berkata, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kau terhadap Tuhanmu, terhadap Allah, menjadikan hatimu damai. Pun, iki Quran Pak, bukan koran, bukan novel, bukan cerpen. Ini wahyu Allah. Cuman umat Islam gak paham zikir yang bagaimana yang menjadikan hatimu tentram. Ayo. Oleh karena sirul asrar dan fana'ud dzikri ini tidak dibuka. La ilaha illa anta maksudnya, ana maksudnya. Maka kita ya zikir di lisan di hati toh. Allah, Allah. Terus hati juga Allah, Allah. Engko nek keterak berasi habis. Pusing. Lu estu. Pun niku isi materi ngaji pada malam hari ini.